Hai, para gangster pecinta film. Selamat datang kembali di 25. Ibuku adalah pahlawanku. Kasih sayang seorang ibu memang tak diragukan lagi. Seorang ibu akan rela melakukan apapun demi anaknya. Saat sang anak dalam bahaya, seorang ibu akan rela melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Inilah kisah dari film Kidnap tahun 2017. Seorang ibu harus berhadapan dengan penculik untuk menyelamatkan nyawa anaknya. Walaupun film ini mendapat review sedikit dari para kritikus, tetapi cukup untuk menginspirasi semua ibu. Dan seperti biasa, sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe ya gengs. Terkadang pernikahan memang tidak berjalan mulus sampai ujung. Inilah yang terjadi dengan mama muda ini, yaitu Sinta. Sedang diambang perceraian. Sinta harus bekerja untuk dirinya dan juga anaknya, yaitu Frankie. Frankie sedang menunggu ibunya selesai kerja karena Sinta sudah janji untuk bawa Frankie jalan-jalan. Tak lama kemudian, shift Sinta selesai dan mereka pergi jalan-jalan ke taman. Sesampainya di taman, kebanyakan anak kecil kalau lihat permainan pasti pengen main. Sinta kemudian menyuruh Frankie untuk tetap dekat dan jangan jauh-jauh dari dirinya. Saat sedang melihat pertunjukan sirkus, tiba-tiba HP Sinta ada yang menelpon. Karena di dekat situ sangat berisik, Sinta lalu cari tempat untuk angkat telepon itu dan menyuruh Frankie jangan kemana-mana. Hello? Okay, don't move, okay? Marco. Hello. Pembicaraan Sinta di telepon. Suami Sinta meminta hak asuh penuh atas Frankie dan sedang diajukan ke pengadilan. Sinta ketakutan mendengar itu, takut akan kehilangan Frankie. Pembicaraan di telepon itu belum selesai, tetapi baterai HP Sinta habis dan HP-nya mati. Sehabis nelpon, Sinta menghampiri anaknya, tetapi Frankie tidak ada di kursi lagi. Kemudian Sinta mencari Frankie dan bertanya ke semua orang yang ada di taman, tetapi orang di taman tidak ada yang melihat Frankie. Sinta kemudian menemukan mainan Frankie, radio mainan, dan Frankie tidak ada. Pikiran Sinta sudah kemana-mana. Sinta makin panik saat melihat Frankie dibawa masuk ke mobil dengan seseorang. Di dalam mobil, Sinta mencari HP-nya, tetapi Sinta tidak sadar kalau HP-nya jatuh tadi. Saking paniknya, Sinta hampir menabrak semuanya. Saat di lampu merah, mobil penculik itu berhenti. Sinta meminta bantuan ke mobil lain, tetapi mereka tidak menghiraukan Sinta. Saat lampu hijau, mobil penculik itu tancap gas. Di perjalanan, Sinta masih terus teriak ke mobil penculik itu untuk bebaskan anaknya. Tetapi mobil penculik malah ambil jalan lain dan Sinta kebablasan. Tak lama kemudian, mobil penculik itu melambat. Penculik itu membuka kaca mobilnya dan menodongkan pisau ke Frankie. Sinta panik dan bilang jangan bunuh anaknya. Penculik itu menyuruh Sinta untuk berhenti mengikutinya, dan Sinta tidak ada pilihan lain. Sinta kemudian melihat mobil penculik dari seberang jalan sambil berkaca-kaca matanya. Sinta tidak mau kehilangan jejak penculik itu. Kehilangan jejak sama dengan kehilangan anaknya.
Sinta tancap gas dan dia menjaga jarak dengan mobil penculik dan tidak berani mendekat karena takut anaknya akan dibunuh. Tiba-tiba datang sebuah harapan. Ada polisi yang sedang patroli. Sinta kemudian memberikan sinyal ke polisi itu supaya polisi itu menghampiri Sinta. Polisi itu menyuruh Sinta untuk menepi dan Sinta terus teriak ke polisi itu kalau anaknya diculik di mobil depan. Tetapi polisi bodoh itu tidak mendengar Sinta dan tetap menyuruh Sinta untuk menepi. Sinta melihat polisi bodoh itu masih terkapar, pingsan atau mati ajalah itu polisi. Kemudian Sinta berhadapan dengan mobil penculik. Tak lama penculik itu keluar dari mobil dan menatap Sinta. Sinta lalu bertanya apa yang penculik itu mau. Sinta melemparkan dompetnya, yang Sinta mau hanya anaknya dikembalikan. Penculik itu mengambil dompet Sinta dan masuk ke mobil lagi. Dan kemudian keluar dari mobil seorang ibu gendut, membawa dompet Sinta. Sinta takut dan langsung masuk ke mobil. Ibu gendut itu meminta uang imbalan dengan Sinta $10.000 atau setara saat video ini dibuat. Kalau mau anaknya selamat, Sinta harus menuruti omongan ibu gendut itu. Setelah lama jalan, Sinta bertanya akan kemana, tetapi Sinta disuruh diam dan jangan banyak tanya. Saat melewati terowongan, terjadilah pertarungan yang sangat sengit antara Sinta dan si ibu gendut. Mobil penculik itu menunggu ibu gendut, dan Sinta panik dan bingung harus ngapain. Saat ibu gendut jalan keluar terowongan, Sinta memakai jaket ibu gendut dan melambaikan tangannya menyuruh mobil penculik itu untuk jalan. Mobil penculik itu menganggap yang membawa mobil Sinta itu adalah si ibu gendut. Sinta terus mengikuti mobil itu dan mobil itu terus jalan dan tidak berhenti-berhenti. Kemudian mobil penculik mengerem mendadak dan Sinta tepat berada di belakang mobil penculik dan Sinta ketahuan. Sinta disuruh berhenti untuk ikutin atau kalau enggak anaknya akan dibunuh. Sinta masih menyusul mobil penculik dan dihadapkan dengan simpang 3. Sinta bingung mau ke kiri atau ke kanan. Dan setelah mikir pendek, dia ambil yang ke kiri. Tak lama jalan, Sinta melihat ada asap dan diperhatikan ada kecelakaan di sana. Sinta langsung putar balik. Sesampainya di TKP, rupanya yang kecelakaan adalah mobil penculik. Sinta melihat mobil itu dan Frankie sudah tidak ada di dalam mobil. Kemudian Sinta bertanya dengan orang yang di situ kalau penculiknya jalan ke arah sana membawa Frankie. Orang itu menyuruh Sinta untuk lapor ke polisi karena ada pos polisi di daerah sana. Sesampainya di pos polisi, Sinta langsung menceritakan apa yang terjadi. Tetapi polwan yang jaga mengatakan kalau 1 jam lagi baru bisa dicari anaknya. Sinta menjawab polwan itu kalau menunggu 1 jam lagi anaknya keburu mati. Kemudian Sinta menelpon suaminya. Tetapi HP suaminya tidak aktif. Saat Sinta sedang menelpon, Sinta melihat papan informasi dan di papan itu ada banyak brosur tentang kasus anak hilang. Pikiran Sinta sudah kemana-mana dan Sinta tidak bisa menunggu. Kalau Sinta menunggu polisi yang mencari anaknya, Sinta bakalan kehilangan anaknya. Sinta masih terus mencari penculik anaknya. Dan dia muter-muter kemana larinya si penculik. Tak lama, Sinta melihat jaket dan topi yang dipakai sama si penculik. Sinta langsung memutar matanya, kemana penculik itu kira-kira perginya. Tiba-tiba ada mobil yang alarmnya berbunyi.
Pelan-pelan mobil itu jalan dan Sinta memperhatikan mobil itu. Rupanya yang membawa mobil itu adalah si penculik anaknya, dan Sinta langsung tancap gas. Penculiknya masih sadar dan langsung tancap gas pergi. Saking ngebutnya, si penculik sampai menabrak orang. Orang yang ditabrak si penculik mau ditabrak mobil lagi. Sinta langsung menghadang mobil itu dan mobil Sinta yang ditabrak. Sinta masih sadar dan langsung melanjutkan pengejaran yang sangat sengit antara Sinta dan penculik. Tak lama kemudian, Sinta melihat bensin di mobilnya sudah sekarat. Sinta langsung tancap gas dan menabrak belakang mobil si penculik. Penculik itu lalu mau membuka pintu mobilnya dengan maksud mau membuang Frankie. Tetapi mobil penculik itu terus dihajar dengan Sinta. Dan kemudian mobil Sinta kehabisan bensin. Tak lama kemudian, Sinta menghadang mobil yang lewat meminta tumpangan dan menyuruh mobil itu mengejar mobil yang menculik anaknya. Tetapi arah mobil si penculik itu adalah jalan buntu. Dan tiba-tiba mereka ditabrak dengan mobil penculik. Sinta masih sadar dan dia mengarah ke mobil penculik, tetapi anaknya sudah tidak ada. Dan terjadilah pertarungan yang sangat-sangat sengit antara Sinta dan penculik. Pertarungan itu dimenangkan dengan Sinta. Sinta mengambil dompet si penculik dan melihat KTP-nya. Setelah melewati jalan yang panjang, Sinta sampai di rumah si penculik. Rupanya di dalam rumah ada foto si ibu gendut. Pelan-pelan Sinta melangkah. Tiba-tiba Sinta dikagetin dengan bunyi telepon. Telepon itu diangkat dengan ibu gendut dan rupanya yang menelpon itu adalah orang yang mau membeli anak yang sudah diculik. Tetapi ibu gendut itu meminta bayaran double, $100.000 atau setara saat video ini dibuat. Karena mereka hampir mati dibuat dengan Sinta. Sehabis nerima telepon, ibu gendut mengarah ke gudang belakang. Dengan cepat Sinta mengambil telepon itu dan menelpon 911 meminta bantuan. Tak lama ibu gendut masuk ke rumah lagi dan dia mengira suaminya sudah pulang karena teleponnya tidak ada. Ibu gendut kemudian pergi entah kemana dan Sinta diam-diam masuk ke gudang belakang. Di dalam gudang, Sinta terus memanggil Frankie. Dan Frankie berada di loteng bersama dua anak perempuan. Rupanya kerajaan ibu gendut itu adalah menculik anak-anak untuk dijual. Saat Sinta sedang berusaha membebaskan Frankie, ibu gendut balik ke rumah dan dia mendengar kegaduhan di gudang. Frankie berhasil lolos dan Sinta membawa Frankie lari. Mereka dikejar dengan anjingnya ibu gendut. Anjing itu menggonggong ke perahu yang lagi jalan. Rupanya Sinta dan Frankie sembunyi di dalam air, di bawah papan lompatan. Tetapi anjing itu tahu kalau Sinta sembunyi di situ. Dan terjadi lagi pertarungan yang sangat sengit antara Sinta dan ibu gendut. Ibu gendut tidak bisa berbuat banyak dan ujung-ujungnya ibu gendut sudah mengambang di permukaan. Frankie memegang erat cagak kayu, melihat ibunya menang dalam pertarungan.
Sinta kemudian kembali ke gudang untuk membebaskan dua anak perempuan yang diculik. Tiba-tiba ada seseorang yang datang dan menodongkan pistol ke Sinta. Laki-laki itu mengatakan kalau dia adalah tetangga dari ibu gendut. Sinta kemudian menceritakan semuanya kalau ibu gendut itu adalah si penculik. Abducted kids. Yeah, they're up there in that hole. Kemudian laki-laki itu menyuruh kedua anak perempuan itu untuk turun dari loteng. Sinta langsung mengambil sekop untuk memukul kepala laki-laki itu. Karena Sinta tidak mengatakan berapa jumlah anak dan jenis kelamin anak yang di loteng. Gimana laki-laki itu bisa tahu? You took the wrong kid. Seperti biasa, di saat terakhir, polisi dan layanan publik pun datang. This is Julianne Busher with an unbelievable story breaking out of Jefferson Parish right now. Ada pepatah bilang, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Sinta berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan anaknya, walaupun hanya seorang diri dan berbekal naluri seorang ibu. Kuncinya tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Dan satu lagi, jangan mau menunggu. Menunggu itu sakit. Itulah tadi cerita dari film Kidnap tahun 2017. Terima kasih telah menonton video ini. Kritik dan saran silakan komen di bawah. Jangan lupa bahagia. See you when I see you.